Merdeka! 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 Yang tidak teriak merdeka tidak patriotik. Pidato Prabowo menyentuh hati Presiden KE8. Pidato Prabowo saat dilantik menggegerkan semua orang, dengan suara yang melantang dan kalimat yang penuh makna, sehingga membuat seluruh rakyat Indonesia terharu dan bersorak gembira. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Merdeka! 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 Yang tidak teriak merdeka tidak patriotik. Ya, saya beberapa kali mendengarkan pidato beliau. Bahkan tadi ketika saya dengar pidato, saya tunggui. Begitu dia katakan pidatonya yang berapi-api, langsung saya berdiri. Ini yang saya tunggu. Wow. Ini sudah yang saya tunggu. Satu, saya berharap Bapak Prabowo dari pidatonya tadi, Mbak Sarah tadi katakan bahwa beliau itu apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Saya berharap ya Allah, mudah-mudahan pemimpin inilah yang memulai tidak ada lagi politik pencitraan. Politik pencitraan itu wajar dalam dunia politik. Tapi bagi orang beragama, pencitraan itu kemunafikan. Dan tidak ada yang abadi dengan kemunafikan. Buktikan pemimpin yang berkata lain dengan yang bertindak lain, pasti akan hina pada akhirnya. Yang ketiga, ketika mendengar pidato beliau, saya teringat Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir. Ya kan? Prabowo kan juga pernah hijrah. Ya. Dan hampir semua nabi itu melakukan perjalanan jauh. Rasulullah melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Syam, yang kita kenal dengan Syria sekarang. Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Mekah. Itu pesannya, kalau mau jadi pemimpin harus punya wawasan yang luas. Tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Harus baca perkembangan dunia. Dan Bapak Prabowo bisa dilihat pergaulan internasionalnya dengan pandainya berbahasa dengan beberapa bahasa. Ya, saya melihat Pak Prabowo memberikan arahan fundamental. Yang pertama, bangsa Indonesia harus bersatu untuk ya membangun negeri yang sesungguhnya kaya raya ini. Jadi negeri yang ya lebih menjamin kemakmuran rakyatnya. Jadi selama ini kan negara kaya tapi penduduknya kan miskin. Betul. Kedua, beliau menggarisbawahi pentingnya pemberantasan korupsi. Dia mengharap semua menterinya nanti tidak boleh. Kemudian yang ketiga, membawa ke pentas dunia. Ya. Nah, sampai kita menjadi bangsa yang ya nomor 4 terbesar di muka bumi, perannya kecil, akan diakhiri oleh Pak Prabowo. Saya kira itu. Ya. Nah, kalau ya, yang jelas beliau akan melanjutkan dalam berarti fotokopi, ya, tetapi yang baik dilanjutkan, yang enggak, yang belum berhasil ditinggal gitu, ya, meretas jalan baru lah ya. Saya kira bagus sekali. Dan bergerak panjang sekali pidatonya tadi ya. Jadi membawa teks tapi nggak akan dibaca. Ya. Hanya poinnya kemudian dia mau. Baru-baru ini cukup bergetar hati ini ketika calon presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto saat beliau berpidato di depan para petinggi-petinggi pemerintahan. Beliau berkata, dunia ke depan mungkin akan meletus dalam perang dunia ketiga. Kita berharap tidak sampai ke Indonesia, tapi pengaruhnya akan sangat besar buat Indonesia. Orang seperti itu tidak akan bicara omong kosong. Dia adalah orang militer, ahli dan pakar di bidangnya. Dan insya Allah bila Allah izinkan, semoga Allah jaga beliau diangkat dan dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober besok. Semoga Allah lindungi beliau. Semoga di suasana yang genting ini memang orang seperti beliau yang cocok untuk memimpin di Indonesia. Dan semoga Allah bukakan hatinya. Semoga Allah bukakan hatinya agar mau mendengarkan nasihat para ulama-ulama Rabbani. Bisa jadi Palestina terbuka, Palestina merdeka, ada peran besar dari Indonesia. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang jujur, orang-orang
orang beriman yang ada di Indonesia saat menggaung dan menggema bantuan terbuka, baik secara fisik ataupun secara harta dan doa, bantuan apapun yang bisa dibantu dari perbendaharaan apa yang di tangan kita, saat itu terbuka semuanya sudah memberangkatkan. Hadirin yang kami cintai, ini satu tahun pertama dan mudah-mudahan tahun ini Israel tahu betul bahwa bila tidak sekarang mereka menang, maka tidak ada lagi kesempatan mereka di masa yang akan datang untuk bisa memenangkan pertempuran apapun. Dan pada kenyataannya 0% pun mereka tidak ada mendapatkan kemenangan dalam bidang apa saja, dalam urusan apa saja. Alhamdulillah, tidak ada satu pun target perang mereka yang tercapai. Alhamdulillah. Dan hari ini perlawanan sengit dari sayap-sayap pertempuran yang memberikan perlawanan, baik itu dari Houthi Yaman ataupun dari Syiah yang Hizbullahnya Lebanon, ataupun mungkin dari Irak dan juga dari Iran dan negara-negara yang lainnya mulai bergerak membantu Palestina, baik secara diplomatik, secara politik, di panggung-panggung internasional. Mereka sudah menggemakan keberpihakan mereka kepada Palestina. Ini semua alhamdulillah sekali lagi patut kita syukuri. Renungan ini bukan untuk sekedar menggema lalu sekedar untuk menyampaikan semangat dan kita tidak berbuat apa-apa, bukan hanya itu, tetapi renungan ini kami sampaikan 1 tahun mengingat Tufanul Aqsa, kami sampaikan agar kita tidak berhenti. Selama Palestina belum merdeka, selama Masjidil Aqsa belum bebas, selama kita masih hidup, jangan pernah berhenti. Berperanglah bersama rakyat Palestina yang sedang. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Merinding sih dengar pidato pertama Pak Prabowo sebagai presiden. Dari kalah berkali-kali, sempat terbuang dari negeri yang ia cintai, dan lebih memilih jalan pengabdian sebagai menhan. Penantian, keteguhan, dan kesabaran. Selamat bekerja, Pak Presiden. Di momen Bapak dilantik ini, saya melihat bukan tempat berbangga, tapi sebagai ultimatum Pak Prabowo kepada setiap pejabat dan setiap yang menonton. Kata Bapak, jangan pernah senang jika masih ada rakyat di bawah kemiskinan. Jangan berbangga jika korupsi masih banyak berkelindan. Pernyataan yang masih konsisten dan akan saya tagih hari-hari ke depan. Saya sudah cukup melihat Bapak dari dekat, mendapatkan pesan dari Bapak untuk selalu tetap bersuara, dan mata saya akan tertuju ke Bapak, mengawasi Bapak, dan saya tidak ragu akan mengapresiasi. Tapi saat ada yang harus dikritisi, saya akan bertubi-tubi. Saya akan menagih semua janji Bapak. Semoga setiap langkah selalu kepentingan rakyat yang jadi tujuan. Saya salut bagaimana Bapak tetap menunjukkan adab yang baik di depan Pak Jokowi yang tidak ingin mendahului. Gimana menurut kalian? Apakah Pak Ganjar tidak mendapat undangan pelantikan? Maksudnya, apakah Pak Prabowo akan konsisten dengan pernyataannya? Dapat tetap pakai adab. Saya melihat pidatonya Pak Prabowo, pidato presiden yang terbaik sepanjang sejarah reformasi. Oh ya? Ya, menurut saya ya, pidato terbaik. Dari sisi pidatonya? Dari sisi pidatonya. Iya banyak, ya ada pidato tuh yang berisi janji yang bagus, ada yang kadang-kadang pidato berisi harapan moral kan. Saya melihat ini ya yang terbaik. Berarti ya semua baik lah, tapi ini yang terbaik menurut saya, tegas, titik-titik. Tinggal pertanyaannya kemudian seberapa dia bisa mencapai itu, implementasi kebijakan di kabinetnya bisa mencapai janji-janji itu ya? Iya, masalahnya bisa terjadi di kabinet karena terlalu gemuk itu tadi. Itu dia Pak. Meskipun saya katakan ya itu Pak Prabowo pasti sudah menghitung. Dia kan orang sangat pintar. Menurut saya Pak Prabowo itu bukan orang pintar, tapi lebih dari pintar untuk mengetahui hal-hal itu. Dia pintar menyiapkan itu, tapi tindakan tapi ketika penyusunan kabinet harus ada akomodasi yang harus dilakukan, kan kelihatan Pak, politik akomodatif yang kemudian membuat menjadi setahun pertama mungkin akan sulit. Nah itulah yang saya katakan. Ini mungkin strategi awal, iya kan, untuk dikandangkan dulu, untuk dikanalisasi dulu setiap aspirasi kekuatan politik, kanalisasi dulu, letakkan di bawahnya dulu, treatment dulu lah. Nanti sesudah itu baru bertindak. Makanya saya katakan 100 hari pertama itu akan kita bisa melihat arahnya. Sumpah gue merinding banget mendengar pidato pertamanya Presiden ke-8 kita Pak Prabowo Subianto. Tapi jujur perasaan gue hari ini tuh campur aduk banget. Karena di satu sisi Pak D tuh udah gak jadi presiden lagi. Tapi di sisi lain presiden yang selama ini gue harapkan menjadi presiden hari ini tuh resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi ya dari segala macam tuduhan yang dilemparkan kepada Pak D selama ini, menurut gue dia tuh pantas banget kalau dikatakan sebagai salah satu presiden terbaik di Indonesia. Harapan gue ya semoga aja Pak Prabowo ini bisa menjadi presiden yang gak kalah terbaiknya dari beliau. Amin.